Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah dia. Dan jadi pokok bahasa kita di malam hari ini, puasa Syawal menggenapkan puasa menjadi 1 tahun. Untuk membahas masalah ini, marilah kita mendasarkan kajian kita kepada salah sebuah hadis berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada Ramadana taqarruban ila Allah wa ja'ala Syawwala nafilatan ba'da Ramadan wa ja'ala syahraini mutatabi'aini li siyamid dahri كصيام الدهر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام والمستمعات رحمكم الله. Muslimin, hadirin hadirat, serta Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada yang dapat mendengar halqah ma'arif ini yang dipancarkan melalui Radio Baitur Rahman, LPPR Ibadah Aceh, dan radio swasta lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Baiklah, pertama-tama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala bentuk anugerah dan limpahan rahmatnya, di mana kita ini telah diberi kesempatan Allah untuk beribadat dengan ibadat Ramadan yang 1 bulan, dan sebagian kita sedang mengambil puasa sunat Syawal. Pertama-tama, karena ini perjumpaan setelah hari raya, marilah Bapak Ibu sekalian saya minta mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf zahir dan batin. Mungkin hari ini kedengaran suara saya agak kecil, dan saya bisa ngomong lebih besar dari ini karena kondisi kesehatan saya dalam keadaan terganggu. Selanjutnya, anugerah-anugerah yang kita terima yang paling besar adalah anugerah kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, dan macam-macam nikmat yang tak terkirakan banyaknya. Seterusnya, marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya menjadi rasul membawa rahmat untuk sekalian alam. Dalam pertemuan kita yang ke-860
1864 di malam hari ini, Kamis 9 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 18 April 2024 Miladiah. Kita sudah berada di minggu ke-49 hitungan tahun 1445 Hijriah atau minggu ke-25 hitungan tahun 2024 Miladiah. Hari-hari yang sedang kita jelang sudah masuk ke hari 264 hitungan Hijriah dan hari ke-109 hitungan tahun Miladiah. Dan jadi pokok bahasan kita di malam hari ini, puasa Syawal menggenapkan puasa menjadi 1 tahun. Untuk membahas masalah ini, marilah kita mendasarkan kajian kita kepada salah sebuah hadis berikut ini. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana summa asba'ahu sittan min syawwal kana ka siyamid dahri, rawahu Muslim. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan, barang siapa telah berpuasa di bulan Ramadan, selesai itu summa asba'ahu sittan min syawal, selesai itu dia sudah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu kondisinya, kedudukannya kana kasiyamid dahri, seolah-olah dia telah melakukan puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian, Allah sangat pemurah dalam memberikan imbalan kepada hamba-hambanya, terutama menetapkan ganjarannya yang besar terhadap puasa kita. Dalam hadis qudsi disebutkan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku kata Allah, dan akulah yang berhak memberikan ganjaran kepada yang melakukan puasa itu. Ibadat puasa dipandang ibadat lebih tinggi derajatnya oleh Allah, karena ibadat itu lebih berat dan lebih melelahkan, karena perasaan itu, karena yang berpuasa itu harus menahan diri dari berbagai-bagai godaan. Dia mempuasakan jasmaniyahnya, juga mempuasakan batinnya, jiwanya, dari macam-macam hal yang membuat rendahnya derajat puasa. Sehingga puasa ini, puasakannya itu memang jauh dari celaan, dari upat cela, dari ghibah dan macam-macam kondisi lainnya yang membuat nilai puasa menjadi rendah. Jiwa dan fisiknya harus diperlukan kerja keras terus selama pelaksanaan puasa Ramadan. Walau di siang maupun di malam hari, kesempatan menjaga diri secara lahiriah maupun batiniahnya menjadi puasa sebagai kesempatan mengasah jiwa dan raga secara teratur. Kesempatan untuk beramal saleh
dan memperbanyak ibadat-ibadat sunat seperti ibadat salat tarawih, salat witir, qiyamul lail, memperbanyak memberi sedekah, memberi makan fakir miskin, menyajikan makanan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Kesempatan membuka pundi-pundi amal saleh terbuka lebar tanpa batas di bulan puasa, apakah itu di siang hari ataupun di malam hari. Bagi yang mampu mengambil kesempatan seperti terus menerus mengambil kesempatan untuk membaca Al-Quran, bersedekah terus, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Kesempatan menggunakan waktu salat 5 waktu secara berjamaah, salat tarawih dan salat witir secara berjamaah, sehingga tidak ada waktu yang kosong untuk disia-siakan. Untuk sebagian dari mereka yang melebihi kekayaan harta, maka di bulan puasa ini mereka mengeluarkan zakat harta yang dibagi sendiri ataupun diserahkan kepada Baitul Mal untuk didistribusikan kepada orang yang berhak. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, mereka berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah disesuaikan dengan qut atau makanan pokok yang dimakan oleh pribadi dan oleh masyarakat setempat. Kita pahami bahawa zakat fitrah semacam zakat yang wajib untuk semua jiwa yang sempat hidup di bulan Ramadan. Kehadiran Syawal dalam bulan Syawal adalah penurunan tensi ibadat dari yang berat ke arah yang lebih ringan dibandingkan dengan kegiatan ibadat di bulan Ramadan. Apakah kalau kita lihat, apakah dia kurang peranannya setelah Ramadan? Peranan tensi ibadat memang turun, tapi tidak berhenti sepenuhnya. Maka dalam perintah ibadat puasa Syawal itu dapat kemudahan yang lebih luas dan tidak ada terhenti dalam melakukannya. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita pahami bahawa pelaksanaan ibadat sunat Syawal banyak betul manfaatnya. Walaupun ibadat itu memang semacam ibadat di luar ibadat pokok, ia merupakan ibadat sunat, tapi tidak boleh diperkecil nilai daripada ibadat yang namanya ibadat Syawal. Untuk itu kita tidak boleh berhenti dalam melaksanakannya ibadat ini, ibadat yang dibebankan itu. Akan tetapi terlebih tinggi dan dalam memiliki mutu yang berimbang apabila dia dapat dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh agama. Begitu dipermudah ibadat puasa Syawal, kalau dalam pelaksanaannya diberi kemudahan dan dapat memilih berbagai cara dalam pelaksanaannya.
dia dapat dikerjakan secara berturut-turut seperti ibadat Ramadan, dan dapat pula dikerjakan berselang-seling atau dilakukan di semua hari di hari-hari Syawal sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang tersedia. Bapak Ibu sekalian, perkataan dalam hadis kasiyamid dahri, puasa itu sepanjang masa. Kalau kita melihat kepada kamus kunjit, itu disebutkan ad-dahri itu mengandung makna tul zaman, sepanjang masa, sepanjang waktu, atau dimuradifkan dengan al-asri, artinya masa, waktu. Dalam kamus Al-Munawwir diberikan pemahaman dengan zaman, masa, dan dapat berarti alfu sanah, 1000 tahun. Itu pengertian ad-dahri. Dan pengertian yang sempit diartikan dengan 1 tahun. Di saat Allah memberikan bobot puasa Ramadan yang 30 hari menjadi 300 hari, dan puasa sunat Syawal yang 6 hari diberi bobot 10 hari, 60 hari. 6 hari menjadi 60 hari, sehingga menjadikan puasa Ramadan dan puasa Syawal menjadi 360 hari. Itu sama dengan arti 1 tahun. Apabila kita mengkompromikan makna ad-dahr, dapat berarti adalah sepanjang masa. Artinya nilai puasa itu terlalu tinggi diberikan oleh Allah nilainya dan bobotnya. Di sini juga dapat diterpahami bahawa ibadat-ibadat wajib dapat bergabung dengan ibadat-ibadat sunat. Melekatnya ibadat-ibadat sunat dengan ibadat wajib, sebab ibadat wajib dan ibadat sunat itu pun semata-mata ditujukan untuk pengabdian kepada Allah, taqarruban ila Allah, dan kerana melakukan pendekatan diri kepadanya. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala maha adil dalam memberikan imbalan kepada hambanya, seperti difirmankan Allah dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Al-Kahfi surat 18 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, inna, sesungguhnya kami, kata Allah, la nudhi'u, tidak menyia-nyiakan ganjaran man ahsana amala, orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Ini dapat dilihat di surat Al-Kahfi surat kedua ke-18 ayat 30. Allah dapat memerinci, Allah Subhanahu wa taala memerinci dan mengkhususkan firman-Nya dengan lafaz mutakallim wahdah. Pendapat ini yang firman tadi dibentuk dalam mutakallim ghairi. Allah memerinci lagi firman-Nya, mempertegas lagi dalam firman yang lain dalam bentuk mutakallim ghairi. Fastajaba lahum rabbuhum ila inni la udhi'u ajra la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Al-Imran surat 3 ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku, kata Tuhan,
tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Ali Imran surat 3 ayat 195. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang rahmati Allah, Allah selalu memperhatikan apa saja yang dikerjakan oleh hamba-hambanya setiap saat, seperti firman-Nya, ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Surat Fussilat surat 41 ayat 40. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Memang Allah memberi kesempatan kepada hambanya untuk berbuat segala amal, akan tetapi seorang hamba harus berhati-hati dalam berbuat, kerana Allah maha mampu melihat apa yang dikerjakan hambanya. Tiap-tiap tindakan tidak terlindung dari penglihatan Allah. Di hari tertentu Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hamba itu balasan atau ganjaran atas semua perbuatannya, sebagai tercantum dalam firman-Nya, yaumizin yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka ganjaran dari semua perbuatannya. At-Tin surat 99 ayat 6. Tidak ada balasan dan pahala dari kebaikan yang dilewatkan oleh Allah. Allah itu akan selalu memperhatikan tindakan manusia sebesar zarah sekalipun, sesuai yang difirmankan Allah dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal seberat zarah, ukuran paling kecil, berbentuk kebaikan, yarahu, ia akan melihat hasilnya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah sekalipun, tetap ada dalam penilaian Allah, tidak ada yang disia-siakan dan tidak diberi imbalan. Allah Subhanahu wa taala sungguh mengerti benar bahwa mereka yang dilakukan menurut amalan mereka bermacam-macam bentuk, bermacam-macam jenis, jumlah dan bobotnya. Allah menilai semuanya dengan cermat, tanpa tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan di sisinya, serta imbalan tidak cuma sekali diberikan Allah, akan tetapi imbalan itu akan berjalan tak putus-putusnya, tak henti-hentinya bagi mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, seperti yang terpahami dari firman-Nya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh atau kebajikan, maka mereka akan mendapatkan yang tidak ada ganjaran, yang mendapatkan pahala dan ganjaran yang tidak putus-putusnya. At-Tin surat 99 ayat 5. Bapak Ibu sedang jamaah pendengar sekalian, nikmat dan imbalan dari Allah
tidak dapat dihitung banyaknya dengan hitungan manusia, dengan statistik yang ada pada manusia, dengan bobot angka yang banyak itu tidak bisa dihitung. Sebagaimana firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." An-Nahl surat 16 ayat ke-18. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya, tidak bisa mengukurnya dengan apa saja ukurannya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu laghafurun, sungguh Dia sangat pengampun, rahim, lagi sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Demikian kajian kita pada malam ini. Lebih dan kurang mungkin suara saya agak sedikit serak karena terhalang dengan kondisi kesehatan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu sekalian dan pendengar sekalian dalam kajian ini. Mudah-mudahan mendatangkan imbalan kepada kita semua dalam kajian ini. Dalam kajian di malam ini kita padakan sampai di sini kajian kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amaltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرتم من أوصافكم تحبون تهيب الأشياء. اللهم صل عليه فما يساوي القول منا أو يكون سماء، لكن حبا في السرائر قد دعانا بصفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا وريحانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا